Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami akan menjelaskan mengenai metode ceramah, tanya jawab, dan bercakap. Kelompok kami yang beranggotakan Naura Zalfa Nandira dengan NIM belakang 034, Milan Zabila Ramadhani dengan NIM belakang 040, Bella Happy Apaziana Dewi dengan NIM belakang 130, Eri Dwi Azani dengan NIM belakang 107, Septia Dani dengan NIM belakang 181, dan Abel Oktavianti 231. Pengertian metode berceramah. Secara bahasa, metode ceramah adalah penuturan atau penerangan materi secara lisan oleh guru kepada peserta didik di dalam kelas. Alat interaksi utamanya adalah berbicara di mana guru menyampaikan informasi dan peserta didik mendengarkan dengan teliti serta mencatat poin-poin penting. Secara istilah, metode ini dipahami sebagai teknik penyampaian pesan pengajaran melalui penuturan lisan kepada khalayak ramai atau peserta didik yang sudah lazim digunakan di sekolah. Tujuan metode ceramah dalam pembelajaran PAUD. Metode ceramah di PAUD berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara kurikulum dan pemahaman konkret anak. Meskipun aktivitas fisik atau learning by doing adalah yang utama, ceramah memegang peranan yang krusial dalam poin-poin berikut. Yang pertama, fondasi pengembangan kemampuan literasi dini, stimulasi fokus dan konsentrasi atau attentiveness, jembatan transisi antar aktivitas atau briefing, dan yang terakhir internalisasi nilai-nilai sosio-emosional. Karakteristik metode ceramah. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode ceramah di PAUD adalah fleksibel, imajinatif, interaktif, dan sangat visual. Tujuan akhirnya bukan sekedar transfer pengetahuan, knowledge transfer, melainkan stimulasi menyeluruh yang menggabungkan aspek pengembangan bahasa, sosial emosional, dan kognitif dalam satu kesatuan pengalaman belajar yang menyenangkan. Jenis-jenis metode ceramah. Yang pertama, metode ceramah naratif atau storytelling atau bercerita. Yang kedua, metode ceramah demonstratif atau visual lecture. Yang ketiga, metode ceramah sosiodrama atau dialog boneka. Yang keempat, metode ceramah ritmik dan auditori, sajak atau nyanyian. Yang kelima, metode ceramah interaktif atau Socratic dialektik. Selanjutnya, untuk langkah-langkah penerapan metode ceramah. Yang pertama, kita bisa menyiapkan alat peraga. Yang kedua, pembukaan harus ceria. Yang ketiga, penyampaian singkat, bisa maksimal sampai 5 menit. Yang keempat, ajak berinteraksi. Dan juga yang kelima adalah gerakan. Metode ceramah juga memiliki kelebihan. Yang pertama, efisien, yakni dapat menyampaikan informasi dasar kepada banyak anak sekaligus dalam waktu singkat. Yang kedua, membangun fokus, yakni melatih kemampuan menyimak dan konsentrasi anak. Nah, itu harus dikemas dengan menarik. Yang ketiga, hemat biaya. Tidak membutuhkan banyak peralatan rumit, cukup kekuatan cerita dan ekspresi guru. Serta metode ceramah juga punya kelemahan. Yang pertama, cepat membosankan. Rentan fokus anak yang sangat pendek, juga jika terlalu lama, anak akan menjadi pasif atau gaduh. Yang kedua, abstrak. Anak usia dini sulit memahami konsep hanya lewat kata-kata tanpa benda nyata atau alat peraga. Yang ketiga, kurangnya eksplorasi. Nah, membatasi kreativitas dan gerak fisik anak karena mereka hanya duduk mendengarkan. Bapak Ibu siap. Dan adik-adik siap.
Nanti Pak Deden ngasih hadiah. Yang duduk rapi dapat hadiah. Siap. Tepuk tangan. Bila aku sedang belajar, maka aku harus tenang. Tua gapat. Rasulullah selalu senyum. Tabasmuka fi wajhi ahika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah saudara. Lihat Bapak Ibu, anak lahir yuladu alal fitrah, bersih, unik, keren. Maka Bapak Ibu manfaatkan, jangan menyesal atas putra putrinya. Kalau bapaknya merah jadi merah, Pak Abawahu yuhawidani, tergantung ayahnya. Kalau ayahnya, orang tuanya Yahudi, maka anaknya Yahudi. Bapak ibunya Nasrani, mana Nasrani? Bapak ibunya Muslim, Islam, anaknya. Bapak ibunya solih-solihah, insya Allah. Walaupun Nabi Nuh solih, anaknya Kan'an gak ikut, bener gak? Siapa istri Nabi Nuh? Lupa, namanya Bu Nuh. Ya, bingung juga ya. Pak, siapa namanya Pak? Istri Nabi Nuh? Bunuh, bingung. Lihat, nih, lahir putih bersih. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bakal hilang. 1, 2, 3, hilang. Hilang nggak? Oh iya. Yuk baca Bismillah. Maka bapaknya merah dari lahir putih, karena bapaknya merah jadi merah. Wih, tepuk tangan. Siapa tergantung bapak, kita hilangin. Kita hilangin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Yuk baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keras. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Yang baca salawat hari ini insya Allah dapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Besok bisa ke makam Rasulullah di Madinah. Amin. Besok bisa umroh. Amin. Lihat Bapak Ibu, Dek, lihat Pak Deden hilangin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian. Si Bagas tiba-tiba lagi sholat Allahu Akbar, malaikat datang. Si Zabran lagi naik sepeda. Malaikat datang. Zabran, Zabran. Tiba-tiba. Semua akan namanya kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Guru, Ibu Guru, Ibu kamu, Pak Deden. Jangan dulu lagi ceramah. Nanti Pak Deden gak bisa ceramah. Hop, duduk rapi. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kain merah akan hilang. Bu, jangan sampai anaknya hilang, mati, tapi dia belum bisa tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, dan dia tidak tahu mengenal Tuhannya. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Pertama anak wajib mengenal, yang harus dia kenal adalah apa? Mengenal Tuhannya. Siapa? Orang tua kenalkan Allah, Allah, Allah. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Allah. Siapa yang nyiptain awan? Allah. Siapa yang nyiptain bulan? Allah. Siapa yang nyiptain hewan? Allah. Jawab yang keras. Siapa yang membuat bakwan? Allah. Manusia. Siapa yang nyiptain bumi? Allah. Siapa yang nyiptain matahari? Allah. Siapa yang nyiptain bumi? Allah. Siapa yang membuat roti? Allah. Manusia. Konsentrasi. Lihat, Ibu, anak hilang belum tahu Allah, anak hilang kita, anak belum mengenal siapa Tuhannya. Bapak kenalkan tauhid, makanya ngaji di TPQ. Di TK diajarkan cara sholat, bener nggak Pak?
Maka di PAUD ini diajarin semua, di KB, di TK, makanya bersyukur. Lihat, anak usia dini laki. Berikut ini merupakan pengertian atau definisi dari metode tanya jawab. Tanya jawab itu sendiri merupakan metode interaktif dalam pembelajaran di mana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa atau sebaliknya, baik secara lisan maupun tertulis, untuk menyampaikan sebuah materi dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Berikut ini merupakan tujuan dari metode tanya jawab dalam pembelajaran PAUD. Yang pertama yakni untuk merangsang daya ingat, analisis, dan pemecahan masalah sederhana sesuai tahapan perkembangan anak. Yang kedua, berguna untuk meningkatkan kemampuan ekspresi verbal melalui pertanyaan terbuka yang menyenangkan. Dan yang ketiga, bertujuan untuk memberi kesempatan anak menghargai pendapat teman serta menghubungkan pengalaman pribadi dengan materi. Berikut merupakan karakteristik dari metode tanya jawab. Yang pertama, memiliki karakteristik membangun rasa ingin tahu pada anak. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada karakteristik tanya jawab itu sendiri, pertanyaannya dirancang untuk merangsang inisiatif berpikir anak, seperti menggunakan pertanyaan terbuka yang dapat mendorong eksplorasi mandiri. Nah, sebagai contoh, ketika pembelajaran berlangsung, guru atau pendidik dapat memberikan pertanyaan kepada anak. Sebagai contoh, ketika pembelajarannya tentang hewan. Nah, di situ kita sebagai guru bisa bertanya kepada anak, mengapa sih kelinci itu suka makan sayuran? Nah, di situ anak-anak mulai berpikir secara mandiri. Nah, kalaupun anak-anak di situ belum tahu jawabannya, kita sebagai guru dapat memberikan penjelasan lebih lanjut, seperti misalnya kelinci itu suka makan wortel karena kelinci merupakan hewan herbivora atau hewan yang suka makan sayuran, seperti itu. Yang kedua yakni pembelajaran lebih interaktif dan inklusif. Dalam hal ini, pertanyaan dalam metode tanya jawab itu harus diajukan ke seluruh kelas dan memberi kesempatan bagi semua anak untuk bertanya atau menjawab, termasuk antar sesama kelas. Jadi dalam hal ini pertanyaan yang diberikan itu harus merata dan berkesempatan untuk semua anak menjawab. Nah, lalu yang ketiga, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dalam hal ini, pertanyaan yang diberikan oleh guru atau pendidik harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan harus berfokus pada pengalaman anak serta diulang jika perlu untuk menghindari kebingungan. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis metode tanya jawab. Nah, dalam metode tanya jawab terdapat 6 prinsip penting yang harus diketahui, yakni 5W1H: what, who, when, where, why, and how. Nah, yang pertama ada what atau apa. Nah, kita bisa memberi pertanyaan kepada anak tentang apa. Sebagai contoh, dalam pembelajaran PAUD bertemakan hewan, kita bertanya kepada anak tentang apa sih makanan kesukaan kelinci. Nah, di situ anak-anak akan menjawab makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada who atau siapa. Nah, kita bisa memberi pertanyaannya seperti ini: siapa yang menciptakan kelinci? Nah, seperti itu. Lalu anak-anak akan menjawab, yang menciptakan kelinci adalah Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Lalu yang ketiga ada when. When atau kapan. Sebagai contoh pertanyaannya, kapan kelinci mencari makan atau kapan kelinci makan? Mungkin anak-anak dapat memberi jawaban kelinci makan saat pagi, sore, siang, atau malam. Yang keempat ada where atau di mana. Nah, pertanyaannya seperti ini sebagai contoh: di mana biasanya kelinci tinggal? Seperti itu. Lalu anak-anak akan menjawab kelinci tinggal di dalam kandang, seperti itu. Lalu yang kelima ada why. Why atau mengapa. Kita bisa memberi pertanyaan tentang mengapa kelinci suka makan wortel. Nah, di situ kan pertanyaan tersebut juga dapat mengasah berpikir anak. Barangkali anak tidak bisa menjawab, kita bisa bantu jawab dengan menjawab
kelinci suka makan wortel karena kelinci merupakan hewan herbivora seperti itu. Yang terakhir ada how atau bagaimana. Kita bisa memberi pertanyaan kepada anak, bagaimana cara kelinci berjalan. Nah, di situ anak-anak akan menjawab kelinci berjalan dengan cara merompat. Seperti itu. Langkah-langkah penerapan metode tanya jawab ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan dan topik. Yang kedua, memberikan pertanyaan pematik. Yang ketiga, memberikan kesempatan anak untuk menjawab. Yang keempat, memberi penguatan dan arahan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan bersama. Kelebihan metode tanya jawab ada 4. Yang pertama, melatih anak berani berbicara dan mengungkapkan pendapat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bahasa dan kosakata kepada anak. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan dan rasa percaya diri pada anak. Dan yang terakhir, membantu guru untuk mengetahui tingkat pemahaman anak. Kelemahan metode tanya jawab ada 4. Yang pertama, tidak semua anak berani atau mau menjawab pertanyaan. Yang kedua, anak mudah terdistraksi dan keluar dari topik. Dan yang ketiga, membutuhkan kesabaran dan pengelolaan kelas yang baik. Dan yang terakhir, kurangnya efektivitas jika pertanyaan tidak sesuai usia dengan anak. Metode bercakap-cakap adalah salah satu strategi pembelajaran yang menekankan pada komunikasi verbal dua arah antara guru dengan anak atau anak dengan anak. Tujuannya bukan sekedar melatih kemampuan berbicara, tetapi juga membangun keberanian, kepercayaan diri, keterampilan sosial, serta membangun berpikir kritis. Menurut Yuliati, metode bercakap-cakap sebagai cara menyampaikan pembelajaran melalui dialog bebas atau terstruktur yang dapat dilakukan dengan individual maupun berkelompok. Tujuan metode bercakap dalam pembelajaran PAUD. Yang pertama, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Melalui metode bercakap, anak dilatih untuk berbicara, mendengarkan, dan merespons lawan bicara secara sopan dan sesuai konteks. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam melakukan kegiatan bersama. Melalui percakapan, anak belajar bekerja sama, bergiliran berbicara, dan berinteraksi positif dengan teman dan guru. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan menyatakan perasaan, gagasan, atau pendapat secara verbal. Melalui metode bercakap, anak dibiasakan mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan dengan kata-kata sederhana, sehingga kepercayaan diri dan kemampuan bahasa berkembang. Karakteristik metode bercakap yang pertama ada berpusat pada anak. Anak jadi pelaku utama percakapan. Guru berperan sebagai fasilitator yang memancing, menanggapi, dan memperluas jawaban anak. Yang kedua, bahasa sederhana dan kontekstual. Menggunakan kata-kata yang mudah dipahami anak dan dekat dengan pengalaman sehari-hari, seperti keluarga, mainan, teman, atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, bersifat interaktif dua arah. Ada proses tanya jawab saling menanggapi, bukan ceramah satu arah. Anak didorong untuk mendengar dan berbicara. Jenis-jenis metode bercakap. Yang pertama ada bercakap-cakap bebas. Dalam bercakap-cakap bebas, kegiatan tidak terikat dengan tema, tetapi pada kemampuan yang diajarkan. Yang kedua, bercakap-cakap menurut tema tertentu. Dan yang ketiga, bercakap-cakap berdasarkan gambar seri, menggunakan gambar seri sebagai bahan pembicaraan. Langkah-langkah penerapan metode bercakap yaitu yang pertama, menentukan tema atau topik percakapan. Yaitu guru memilih tema sesuai kurikulum atau pengalaman sehari-hari, misalnya hewan, keluarga, ataupun makanan. Yang kedua, menciptakan suasana kondusif. Bercakap dilakukan dengan suasana santai, menyenangkan, dan tidak menekan anak. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Guru memancing anak dengan pertanyaan terbuka, memberi kesempatan anak menjawab dan tidak mendominasi percakapan. Yang keempat, memberi kesempatan bergiliran. Semua anak diberi kesempatan berbicara agar partisipasi mereka merata. Yang kelima, mengaitkan dengan pengalaman nyata anak, yaitu bercakap diarahkan pada hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak sehingga lebih mudah dipahami. Yang keenam, memberi umpan balik seperti
Guru menanggapi jawaban anak dengan apresiasi, koreksi ringan, atau pengayaan informasi. Yang terakhir menutup dengan kesimpulan, yaitu guru merangkum hasil percakapan agar anak memahami inti dari pembelajaran tersebut. Kelebihan dan kelemahan metode bercakap. Kelebihan sendiri yaitu yang pertama ada melatih keberanian berbicara, mengembangkan keterampilan bahasa lisan, meningkatkan interaksi sosial, mendorong anak berpikir kritis dan logis, dan menciptakan suasana belajar yang aktif. Dan kelemahan sendiri yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lebih lama, yang kedua tidak semua anak berani berbicara, yang ketiga sulit dikontrol, yang keempat topik percakapan bisa melebar, dan yang terakhir ketergantungan pada keterampilan guru. I have to eat my yogurt with a fork because I forgot a spoon. Biscuits. Biscuits. Yeah. That was really cute. What are you guys doing tonight? I am watching a movie tonight. What movie? The number 2 Mario Brothers. There's 2. Stop it. Get out of town. Are you being serious? Yeah, there's 1 and 2. I'm coming over. No, you're not. Actually, your video. Actually, yes. Oh, I can? Yeah. Okay. You can come to my house, but there's no pets. So I can't bring my unicorn? You can bring your unicorn to my house. I can only come if I bring my earrings? That's silly. What about me? I'm cool too. Not just my earrings. Huh. A whale unicorn? Oh, a real yeah, I have a real unicorn. He lives in my barn, but I let him out and I usually ride him at nighttime and I go around the world. Can I have One of these? Yeah. You guys think I'm made out of money? Yeah. I have enough love to share my snacks.